paling perlu kita jaga bahwa dampak ini jangan sampai menimbulkan korban jiwa manusia. Nah, apa yang terjadi di Sumatera sekarang ini, itu kan lebih, ya kalau mau jujur, lebih dari 1.000 orang sia-sia, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya tinjau semua perusahaan-perusahaan yang ada dalam kawasan itu. Bila perlu cabut izinnya dulu, periksa, dia audit. Jadi ada audit lingkungan, ya. Jadi harus diperiksa semua kawasan-kawasan yang diberi izin itu, apakah dia memenuhi, ya mungkin ada 17 atau 36, ada 36 persyaratan, harus A, harus B, harus C, harus sampai, lupa saya itu. Dulu sampai K apa sampai H. Gitu. Jadi saya kira memang benar bukan single faktor. Banyak faktor yang menyebabkan. Ada yang sifatnya alam yang tadi Pak Kapan sudah menyampaikan, ya, kita di era itu, tetapi juga jangan dilupa ada yang sifatnya antropogenik. Jadi, suatu yang terjadi itu karena ulah manusia, baik melalui kebijakan atau melalui exercise dari izin-izin yang diberikan yang tidak terkendali. Arahan fungsi ruang itu seringkali tidak berdasarkan scientific approach gitu ya. Dia hanya berdasarkan, misalnya begini. Jadi kawasan-kawasan hutan negara yang sudah ditata batas, sudah dikukuhkan bahkan, itu diarahkan untuk kepentingan lain, untuk ada penggunaan lain. Itu sudah tidak disiplin. Yang kedua, kawasan atau area yang berhutan lebat justru diarahkan untuk kepentingan non-hutan. Ini kan aneh. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi di kanal Suara dari Rimba yang menyuarakan tentang hutan dan kehutanan, karena kita semua tahu bahwa hutan adalah kehidupan. Hari ini kita akan membahas dan menyoal tentang bencana yang akhir-akhir ini datang beruntun di sebagian negeri tercinta, terutama pada Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Banyak korban, baik korban jiwa, harta. Untuk membahas lebih lanjut, pagi hari ini kami mengundang 3 narasumber yang mempunyai kompetensi yang sangat kuat berkaitan tentang pembahasan bencana meteorologis yang sedang melanda negeri tercinta. Pagi hari ini kami mengundang 3 narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan bencana meteorologis yang sedang melanda negeri tercinta. Pertama, saya ingin mengenalkan Bapak kita, Bapak Dr. MS Kaban. Selamat pagi Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sebagai pemerhati kehutanan, khususnya di bidang kebijakan publik dan politik, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada saat pemerintahan SBY sekitar tahun 2004 sampai 2009. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. C. Asdak. Selamat pagi Pak Cai. Selamat pagi. Beliau Guru Besar Watershed Management, pengelolaan daerah dan sungai di Fakultas Agriculture Industrial Technology Universitas Pajajaran, yang banyak berkecimpung soal analisa yang berkaitan dengan bencana banjir. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Yang ketiga, Bapak Dr. Hari Santoso. Kita tahu beliau
bertahun-tahun juga ikut merumuskan kebijakan tata ruang dan tata kelola hutan. Selamat pagi Bapak sekalian. Pagi. Saya pertama masuk ke Pak Kaban dulu Pak. Pak Kaban, begitu kita tersentak banyaknya bencana yang menimbulkan kerugian, dan kalau kita kembali kepada apa yang terjadi narasi di publik, saya belum melihat adanya suatu kesepahaman tentang apa penyebabnya sebenarnya. Ya. Masing-masing ingin resistensi dan masing-masing ingin mengeluarkan pendapatnya. Nah, Bapak sebagai pengamat publik dan politik, apa sih yang sebenarnya terjadi di publik, Pak? Menyikapi bencana yang tidak berkesudahan ini. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Adi Pasaribu, Pak Hari, dan Pak Saad. Ini satu musibah besar yang sedang kita alami dengan peristiwa yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara dan Aceh. Dan tentu musibah ini harus menjadi harus menjadi evaluasi yang mendalam. Karena musibah ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab. Memang ada hal yang kita perlu cermati berdasarkan perkembangan kondisi alam kita. Ini sedang berada pada fase era climate disaster. Jadi kita jangan lupa bahwa perubahan-perubahan iklim yang sangat luar biasa akibat pemanasan global ini, itu kita sekarang masuk pada era climate disaster. Jadi memang bencana-bencana alam ini tidak bisa dihindari karena kita ikut terlibat. Ya, ikut terlibat di dalam menjadi sumber bencana itu. Ya, kita sama-sama tahu bahwa secara alam, ya, kalau alam ini masih terkelola dengan baik, sederas apapun hujan turun, dia masih bisa mengendalikannya. Ya, tidak akan terjadi hal-hal yang bandang seperti apa yang terjadi sekarang ini. Jadi ini kita harus melihat itu. Jadi alam ini dia punya sistem sendiri. Ya. Nah, tetapi ketika keseimbangan alam itu terganggu, ya, maka itu akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Jadi Bapak tidak sepakat bahwa penyebab bencana ini adalah satu faktor, yaitu cuaca yang ekstrim. Oh tidak. Kalau kita menyalahkan cuaca iklim itu adalah perbuatan tak bertanggung jawab. Ya. Itu sebuah perbuatan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena cuaca ekstrim itu sudah diinformasikan. Sudah ada fenomenanya, sudah ada gejalanya, gitu. Ya, sampai saya ambil ilustrasi, ya. Ketika topan tornado datang itu kan sudah ketahuan. Ya, berapa kecepatannya. Ya, kapan dia datang? Nah, sekarang tinggal ketika informasi datang itu, maka harus diantisipasi bagaimana memperkecil dampak yang akan ditimbulkan oleh topan tornado. Ya, jadi data-data itu harus ada. Nah, sekarang dengan peristiwa yang kita katakanlah yang orang menyebut cuaca iklim dan sebagainya, itu kan sudah dikasih tahu. Sudah diinformasikan bahwa akan melewati tanggal berapa dengan kecepatan berapa. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita menyadari bahwa ketika cuaca itu akan datang melewati daerah kita, kita mengevaluasi bagaimana daya tahan lingkungan kita. Nah, saya kira ini pertanyaan mendasar. Ini pertanyaan mendasar. Jadi saya mengatakan sudah berkali-kali bahwa ancaman iklim ini akan dialami oleh Nusantara ini lebih besar lagi di masa yang akan datang. Jadi ini peringatan yang harus disadari bahwa ini berarti ada something wrong, ada sebuah kesalahan.
Jadi ada kesalahan dalam pengelolaan kawasan yang kita miliki. Nah, teorinya kan ada, kalau suplainya lebih besar, Ya. daya serap, daya tampungnya kurang, itu akan menimbulkan dampak. Tapi timbul pertanyaan, kenapa daya tampung ini melemah? Berarti ada yang over, ada hal-hal yang berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan akibat ulah tangan-tangan manusia. Nah, tangan-tangan manusia ini bisa juga ulah dari tangan-tangan pengambil kebijakan. Bisa juga ulah dari pelaku-pelaku yang mendapatkan perizinan-perizinan yang tidak terkontrol. Nah, ini yang harus kita sadari. Kalau saya dalam kasus yang terjadi di Sumatera dan di Aceh ini, itu yang berhubungan dengan terjadi timbul korban jiwa manusia, ini mesti diusut. Ya, ini mesti diusut. Jadi dari mana asal usul terjadinya aliran flow air yang sedemikian rupa itu? Ya, jadi mesti ada pertanggungjawaban. Kita tidak hanya bisa mengatakan ini iklim, tapi akibat perbuatan manusia dalam mengelola kawasan itu tidak seimbang, maka ada pertanggungjawaban. Ya, agar supaya di masa yang akan datang orang tidak sembarangan lagi. Karena kita melihat bahwa sekali lagi saya ingatkan bahwa peristiwa ancaman bencana akibat perubahan iklim ini itu akan dituai Indonesia dengan suasana yang lebih dahsyat lagi di masa depan jika pengelolaan kawasan ini tidak mengikuti kaedah-kaedah keilmuan yang pasti. Menarik Pak Kaban. Saya pengen tahu nih sebenarnya konteks sains nih Pak. Pak Cahaya ini ahli pengolahan das. Tadi Pak Kaban mengatakan bahwa tidak setuju bahwa ini hanya sudah ekstrim. Nah, Pak Cahaya melihatnya bagaimana nih dalam konteks watershed sebagai siklus hidrologinya, apakah sudah ada terganggu ya kapasitas das ini? Ya, jadi saya kira memang benar bukan single faktor. Banyak faktor yang menyebabkan. Ada yang sifatnya alam yang tadi Pak Kaban sudah menyampaikan, ya kita di era itu. Tetapi juga jangan dilupa ada yang sifatnya antropogenik. Jadi suatu yang terjadi itu karena ulah manusia, baik melalui kebijakan atau melalui exercise dari izin-izin yang diberikan yang tidak terkendali. Saya kira jelas itu. Dan ujung dari semuanya itu, ya kombinasi dari faktor alam dan manusia tadi, itu kan bentuknya menjadi degradasi lahan kita menyebutnya, ya. Hutan menjadi terganggu, kemudian pertanian tidak terkendali, dalam artian tidak melaksanakan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, ya, dan alih fungsi lahan tentu. Tata ruang saya kira akan menjadi bagian, karena sumbernya itu sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban itu adalah ada di tata ruang sebetulnya. Kalau tata ruangnya sudah benar dari sisi proses penyusunannya dan substansinya dan dilaksanakan dengan baik, saya kira kejadian akan tetap ada, tetapi dampaknya tidak akan sebanyak dari yang sekarang kita alami. Ya, jadi dari sisi kalau tadi disebutkan dan saya kira tepat itu mengatakan peran hutan itu menjadi penting dalam konteks tata guna lahan, karena hutan itu adalah mother nature. Jadi fungsi hutan itu tidak hanya menciptakan iklim mikro yang berbeda dari di luar hutan, tetapi dia juga sebagai stream regulator, ya, air, apakah itu air permukaan atau air tanah, dan juga kalau kita bicaranya hidrometeorologi, saya kira di konteks itu, walaupun tidak terbatas pada hanya soal itu. Kalau tadi bicaranya adalah bencana hidrometeorologi, kan bencana yang terkait dengan soal bencana, ya, dan bagaimana alam itu meresponsnya. Jadi saya kira bukan karena saya saya orang hutan, ya, tetapi memang secara sains bisa ditunjukkan. Kalau kita bandingkan saja antara tanaman hutan dengan tanaman non-hutan, pertanian musiman itu, ya, panjang akarnya dan kerapatannya berbeda. Dan panjang dan kerapatan akar itu yang akan menentukan sebetulnya adalah seberapa besar air hujan itu masuk ke dalam tanah, meresap. Dan seberapa besar
longsor itu bisa dicegah pada tempat-tempat dengan kemiringan lereng, dan itu yang terganggu saat ini, ya, sehingga muncullah bencana-bencana yang tadi sudah disampaikan. Dan prinsipnya itu, dan sekali lagi kita sampaikan bahwa peran hutan itu menjadi sangat penting dalam konteks ini, ya, karena fungsi yang tadi diperankan tadi, ya, tentu ada faktor lainnya, ya, tetapi saya kira kalau kita melihat dari keseluruhan dari hal-hal yang kita anggap sebagai perlindungan lingkungan tadi, saya kira peran hutan itu menjadi sangat penting di dalam konteks pencegahan bencana hidrometeorologi. Dan banyak sebetulnya nggak kita mau sebutkan, ya, contohnya saja lah, salah satunya sains ini, ya, hutan macam-macam. Ada hutan alam, ya, kita biasanya cirikan dengan hutan lindung dan konservasi. Itu penting sekali itu dibanding dengan produksi itu kan, karena sifat alamnya kemudian dia dibolehkan untuk tebang dan tanam. Tapi kalau konservasi dan lindung itu tidak boleh, karena biasanya ada di hulu, di kemiringan lereng, di wilayah rentan lah, kira-kira begitu, ya. Dan sayangnya hutan lindung konservasi itu pun sekarang ganggu juga, sehingga dampaknya menjadi lebih signifikan, saya kira. Jadi melihat fenomena ini, Pak Cahaya, dapat saya simpulkan bahwa fungsi hutan, regulasi air di das Batang Toru itu sudah tidak berfungsi lagi. Tampaknya begitu kalau kita melihat, karena itu kan tadi secara scientific, hasil riset menunjukkan tadi kan, saya menunjukkan sedikit saja sebetulnya tadi kan, dari sisi salah satu ciri yang penting tadi, perakaran. Karena itulah dia bisa menambah jumlah air hujan masuk ke dalam tanah, satu. Dua, dia menahan agar tanah itu tidak longsor. Dan kita melihat di Sumatera itu dan di tempat lain, banjirnya itu kan banjir lumpur. Dan banjir lumpur itu juga tidak hanya air, tapi ada lumpur. Lumpur itu ya terjadi karena erosi, longsor, dan seterusnya. Jadi satu paket lengkap ini kelihatannya. Jadi kalau kita masih tidak serius di dalam menempatkan fungsi ataupun keberadaan hutan dengan bencana-bencana yang kita alami, ya, saya kira kita akan merugi, menurut saya. Menarik, Pak. Hari ini kita bicara soal hutan yang terganggu, malah fungsinya sudah hilang gitu. Pada saat Pak Hari ikut merumuskan kebijakan tentang tata ruang dan tata guna hutan, kira-kira battle-nya ada di mana itu? Bagaimana kita bisa melihat bahwa ada kompromi antara tata ruang dan tata guna hutan untuk keselamatan sumber daya kita? Fahri. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Hadi, Pak Cai. Sebelum menjawab itu, saya mau menyimpulkan tadi yang menggarisbawahi ini sampai Pak Kaban, Pak Cai. Jadi faktor-faktor penyebab bencana ini ada 3. Kalau boleh saya sebut, yang pertama adalah masalah soal hujan yang tinggi, intensitas hujan dan jumlah hujan, anak hujan. Itu pertama, saya kira itu sudah jelas ya. Yang kedua adalah kondisi geomorfologi, landscape daratan terutama ini ya. Ada geologi, topografi, kemudian jenis tanah yang rentan atau peka terhadap erosi. Ini yang tadi disinggung banyak oleh Pak Roban bahwa itu rusak gitu. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah faktor aktivitas manusia yang disampaikan Pak Cai itu. Jadi ini antropogenik. 3 itu sebetulnya kuncinya. Jadi saya sepakat Pak Kaban tadi Pak. Kalau hanya alasan iklim, curah hujan tinggi, saya kira itu tidak. Karena curah hujan yang sama di tempat yang berbeda mungkin tidak menjadi masalah. Jadi berarti ada landscape daratan ini yang terganggu. Nah, dari perspektif tata ruang tadi menjawab disampaikan itu, sebetulnya tata ruang wilayah ini sebetulnya apa? Adalah upaya untuk memanfaatkan ruang atas dasar optimalisasi dan manfaat, keterpaduan manfaat untuk berbagai kepentingan sektoral, kemudian kepentingan masyarakat. Ini sebetulnya tata ruang wilayah. Tapi saya boleh mengatakan tata ruang wilayah itu ada 3. Perencanaan tata ruang wilayah pertama, yang kedua pemanfaatan ruang wilayah itu sendiri, dan
Dan ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang. Pada saat yang mana terjadi ketidakdisiplinan terhadap tata ruang ini dalam perencanaannya, mungkin sudah bagus ya, tapi belum tentu tadi mensinkronkan, menserasikan dengan kepentingan pengelolaan dalam sungai. Perencanaannya di kawasan lindung, kawasan Putrajaya itu tidak berbasis pengelolaan gas atau watershed management ya, kajian-kajian pengelolaan gas yang seharusnya. Ini ketidakdisiplinan. Yang kedua, pemanfaatan ruang wilayah itu. Pemanfaatan ini untuk kepentingan berbagai macam ini, intersektor. Dia konsisten kan dengan rencananya. Satu masalah ini, kalau terjadi alih fungsi lahan, alih fungsi ruang, itu sih tidak konsisten itu sudah. Yang tadinya kawasan lindung dipakai untuk kawasan budidaya. Nah, saya ingin menyinggung di sini. Isu yang sering muncul adalah pertama, biasanya terkait dengan hutan tadi adalah arahan fungsi ruang itu seringkali tidak berdasarkan scientific approach gitu ya. Dia hanya berdasarkan, misalnya begini. Jadi kawasan-kawasan hutan negara yang sudah ditata batas, sudah dikukuhkan bahkan, itu diarahkan untuk kepentingan lain, untuk ada penggunaan lain. Itu sudah tidak disiplin. Yang kedua, kawasan atau area yang berhutan lebat justru diarahkan untuk kepentingan non-hutan. Ini kan aneh. Orang bilang sering ini mau cari kayu gitu kan. Itu kejadian-kejadian di alokasi ruang ya, di dalam perencanaan tata ruang wilayah. Kemudian yang ketiga, area yang tidak berhutan itu daerah kanan. Nah, ini pekerjaan hutan jadi berat gitu. Nanti merehabilitasi dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk ketidakdisiplinan tata ruang. Nah, dari ketiga ini ada yang terakhir tadi, pengendalian pemanfaatan ruang. Ini kuncinya sebetulnya ini. Kita di daerah punya yang disebut Badan BPRD, Badan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah. Ini lintas sektor. Di sini kuncinya, di wasitnya itu di sini. Pekerjaannya bukan hanya mengawasi atau mengontrol perencanaan tata ruang wilayah, tapi pemanfaatannya juga dikontrol ini. Tapi biasanya setelah perencanaan selesai, ini udah selesai bekerja. Padahal pemanfaatannya menyimpang semua ini. Terbukti bahwa, tadi disinggung, hutan lindung pun digunakan, dibuka dan seterusnya. Nah ini Pak, bahwa ketiga aspek dalam tata ruang ini sangat menentukan. Terakhir sebetulnya kuncinya Badan Pengendali Rencana Tata Ruang Wilayah. Di pusat dulu ada yang namanya Badan Koordinasi Pengendalian Tata Ruang Nasional. Nanti di provinsi ada tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ini mestinya difungsikan ini, mengendalikan ini semua. Kalau ada rencana yang tidak benar, ya harus direview. Bukan harus direview, direvisi bahkan itu. Jadi rencana tata ruang itu kan ada 20 tahun, jadi nasional 20 tahun, provinsi 20 tahun, kabupaten, kota 20 tahun. Boleh direview 5 tahun lah. Tapi tujuannya adalah untuk bagaimana mengerucutkan tujuan pemanfaatan ruang tadi yang untuk optimalisasi dan keterbaruan manfaat untuk semua pihak itu, sehingga terjadi dalam 20 tahun itu mengerucut menjadi itulah arah tata ruang ini. Kan tidak bisa tata ruang yang 5 tahun selesai dibongkar lagi. Nah, struktur pemanfaatan ruang itu setelah maksimal itu diharapkan 20 tahun itu sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan yang bersifat major dan sebagainya, karena tidak ada kepastian hukum lebih bicara. Tapi kebanyakan bukan review, revisi Pak. Padahal 5 tahun itu mandatnya di Undang-Undang Tanah itu review itu, peninjauan kembali saja untuk mencapai tujuan 20 tahun sehingga sampai kepada tujuan pemanfaatan ruang sejak awal. Ini enggak 5 tahun direvisi lagi. Revisinya bukan sekedar kecil, tapi membongkar itu arahan fungsi ruang di Pulau ini. Ini juga ketidakdisiplinan. Nah karena itu seringkali tata guna hutan menjadi dikalahkan dalam hal itu. Nah, saya kira itu Pak, hati sekedar. Pak, menarik Pak, apa kabar? Kalau kita lihat dari Pak Hari tadi, itu kan pada saat penentuan tata ruang, itu kan banyak lebih dominan kekuatan penguasa daripada politik, Pak ya. Nih, Pak Kaban ini pernah dulu di DPR nih. Kira-kira pada proses itu Pak, bagaimana sih sebenarnya terjadi? Menarik kepentingan ego sektoral
itu terjadi. Siapa yang kuat yang menang, sehingga yang korbankan juga sumber daya, Pak. Jadi gini Pak Adi, Pak Profesor, Pak Hari ya, kita sebagai bangsa ini gitu ya, tidak bisa menghindari fakta bahwa kekuatan kita untuk membangun bangsa ini itu ada pada natural advantage. Ya. Jadi kekayaan alam itulah sumber gainnya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sumber alam yang begitu luar biasa ini, ya, itu tidak perlu dibatasi pemanfaatannya? Itu loh. Nah, hari ini itu sepertinya sudah tak terkendali. Ya, hari sepertinya sudah tidak terkendali. Komitmen para ahli ilmu sudah mengajarkan bahwa yang namanya lindung itu harus tetap terjaga, terpelihara. Gitu loh. Nah, tapi faktanya kan tidak. Di semakin besar deposit yang terkandung di dalamnya, itu semakin beruntun, bertubi-tubi, ya, dan prinsipnya ambil aja dulu, ya, urusan belakangan. Nah, tidak mempertimbangkan teknologi pemanfaatannya. Nah, ini kita harus lihat suasana cara berpikir seperti itu. Contoh, sekarang berapa banyak yang berlomba-lomba, ya, untuk menggerus kawasan-kawasan kita dalam tambang dalam kawasan hutan. Apakah tambang emas? Dia menambang emas tanpa ada smelter. Lalu kemudian kadang-kadang menggerakkan masyarakat. Ya. Ada yang menggunakan alat-alat berat, lalu menggunakan, ini kan tanpa kontrol. Kita katakan ilegal, tapi terjadi bertahun-tahun. Gitu loh. Jadi dituduh ini ilegal, tapi terjadi bertahun-tahun. Nah, lalu hasil yang ilegal ini siapa yang menampung? Gitu loh. Nah, jadi saya melihat bahwa ini adalah perlu sebuah sikap yang konsisten. Ya, saya selalu berpikir bahwa kawasan hutan itu adalah sumber alam dari kekayaan yang memiliki advantage yang sangat luar biasa dan punya nilai ekonomi, sehingga semua bertubi-tubi mengejar itu, sehingga mengabaikan aspek-aspek yang secara ilmu, secara kaedah itu harusnya tetap terpelihara. Saya kira secara aturan, saya kagumlah para ahli-ahli kehutanan, ahli-ahli ilmu dan sebagainya itu yang sudah mengkategorikan, ya, kawasan hutan lindung, taman nasional, taman marga satwa. Tapi hari ini kawasan marga satwa pun ditambang, dan itu terjadi dan tidak ada yang diusut. Nah, begitu terjadi musibah bencana, lalu yang disalahkan iklim. Ini kan aneh. Ini jadi cara berpikir nih. Nah, begini juga Pak Hari ya. Kelihatannya untuk Indonesia perlu kita seriusin ini, terutama dari instansi yang memiliki otoritas tentang kehutanan. Ya. Per hari ini sebenarnya luas kawasan hutan Indonesia itu berapa sebenarnya yang berada dalam tanggung jawab? Ya. Nah, seingat saya, pada waktu zaman saya diberi amanah, itu semua report mengatakan kawasan kita 137 juta hektar. 137 juta hektar. Kemudian pada waktu itu hampir seluruh provinsi merencanakan tata ruang sesuai dengan perintah Undang-Undang Tata Ruang. Ya. Nah, sehingga kita merancang tata ruang itu dengan satu komitmen boleh ditinjau ulang setelah 20 tahun, kan begitu. Ya kan gitu. Nah, ternyata ya, belum 20 tahun, ya, belum 20 tahun, di 10 tahun terakhir era Joko Widodo yang alumni kehutanan itu luas kawasan kita tinggal 110 juta hektar. Pertanyaannya, kemana yang 27 juta hektar itu? Untuk apa ini? Dan di mana alokasi yang 27 juta hektar itu untuk apa? Ini menurut saya informasi ini penting untuk dituntaskan.
supaya kita tidak saling menyalahkan, tidak saling lepas tangan, saling cuci tangan, ya. Nah, ini penting untuk menata ke depan, gitu loh. Jadi sebenarnya berapa luas kawasan kita hari ini yang sesungguhnya, ya, dari seluruh wilayah-wilayah itu, karena saya mendapat catatan bahwa dari 137 tinggal 110 itu kan baru 27 juta hektar. Hampir sama dengan luas kawasan hutan di Finlandia hilang. Nggak jelas statusnya kemana ini gitu. Nah, 27 juta hektar hutan Finlandia itu bisa membuat separuh penerimaan negaranya. Nah, berarti ini kan ada potensi yang sangat luar biasa hilangnya. Nah, jadi ketika kita membahas apa yang terjadi bencana ini, saya tetap mengatakan, hati-hati kita. Ya, Jawa Barat, luas kawasan hutannya hanya tinggal 19%. Ya, tutupan hutannya hanya sekitar 70%. Nah, ini kan tinggal nunggu waktu saja. Ada 249.000 hektar kawasan hutan lindung yang belum ditata ulang, belum direklamasi atau belum direhabilitasi kawasan-kawasannya. Nah, jadi kebijakan itu harus berdasarkan pada fakta-fakta dan ada tahapan penyelesaian yang konsisten. Nah, konsistensi ini yang kita susah. Kenapa? Sebenarnya di DPR pun, ya, kalau saya sebagai anggota parlemen, itu prinsipnya adalah apa kata undang-undang, gitu. Jadi kan salah satu fungsi parlemen itu dia kan masalah legal. Nah, jadi bahasa orang parlemen adalah apa perintah undang-undang, itulah yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah. Pemerintah melaksanakan, disitulah dia mengambil kebijakan. Apakah dia mengambil kebijakan dalam batas-batas yang dibolehkan oleh undang-undang? Nah, saya kira pemberian izin itu sah, tapi luasnya apakah dengan pertimbangan yang ilmiah, gitu. Nah, sehingga tidak menimbulkan dampak, gitu loh. Nah, yang paling perlu kita jaga bahwa dampak ini jangan sampai menimbulkan korban jiwa manusia. Nah, apa yang terjadi di Sumatera sekarang ini, itu kan lebih, ya kalau mau jujur, lebih dari 1.000 orang sia-sia, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya tinjau semua perusahaan-perusahaan yang ada dalam kawasan itu. Bila perlu cabut izinnya dulu, periksa, dia audit. Jadi ada audit lingkungan, ya. Jadi harus diperiksa semua kawasan-kawasan yang diberi izin itu, apakah dia memenuhi, ya mungkin ada 17 atau 36. Ada 36 persyaratan, harus A, harus B, harus C, harus sampai, lupa saya itu. Dulu sampai K, sampai H gitu. Saking banyaknya yang harus dia penuhi. Jadi apabila semua yang dapat izin itu di checklist, tidak seperti apa yang diamanatkan, ya cabut izinnya atau tinjau izinnya dan usut pengelolanya. Karena ada korban manusia. Nah, belum lagi nanti berapa produksi dia? Apakah tercatat semua hasil produksinya? Jadi ini kan semua penuh dengan, ya, satu sisi terjadi manipulasi tentang perizinan, kemudian manipulasi tentang hasil produksi, manipulasi tentang penerimaan negara. Banyak faktor. Itu Pak Adi. Terima kasih Pak Kaban. Ada dua hal yang menarik dari Pak Kaban tadi. Yang pertama adalah pertanyaannya teknologi sumber daya, Pak Cai, yang saya yakini juga dalam fakultasnya. Ini bagaimana kita menyikapi tentang penggunaan teknologi agar sumber daya ini lebih efisien digunakan, ya. Contohnya sawit saja, ya. Negara tetangga sudah lebih efisien sehingga tidak lagi ekspansi. Nah, di kita gimana ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Kapan menanyakan ke Pak Hari bahwa telah hilang 27 juta hektar, Pak. Ya. Menurut Pak Kapan itu sama dengan hutan produksi di Finlandia. Kira-kira Pak Hari yang berkecimpung di tata ruang, ya, tidak usah exact, tapi bayangannya kemana sih ini? Buat apa sih ini gitu loh? Dan apa dampaknya yang kita harapkan dari pergeseran luasan kawasan hutan? Jangan percaya itu. Ya, kalau teknologi sekarang memang saatnya
teknologi itu menjadi bagian penting karena dia bisa meningkatkan efisiensi. Di pertanian arahnya pertanian cerdas, smart agriculture itu diarahkan kepada menggunakan lahan yang seminimal mungkin tetapi produksinya tinggi. Dengan cara apa? Ya cara penggunaan air yang berkurang, ya. Menggunakan varietas yang terkait dengan itu. Saya kira di kehutanan kan juga sama. Kalau kita bicara mengenai itu, fast growing species menjadi bagian. Jati yang kita persepsikan 80 tahun bisa hanya dengan 20 tahun kita mendapatkan. Jadi teknologi maju dan kita sebagian juga menggunakan teknologi yang maju itu, ya. Apalagi kan kita negara terbuka, ya. Jadi technical international assistance itu salah satunya adalah di bidang teknologi tadi. Jadi teknologi penting di dalam konteks meningkatkan productivity, ya, produktivitas tadi. Sepanjang itu kaitannya dengan kalau kita bicara hutan, ya hutan produksi. Ya. Tapi persoalan kita kan sebetulnya tidak di soal itu, tetapi ini yang perlindungan terhadap bencana hidrometeorologi itu terjadi karena bukan dalam kaitannya dengan teknologi itu, kan. Dia kaitannya lebih pada menjaga keberadaan dari hutan yang fungsinya adalah mencegah tadi untuk terjadi skala bencana hidrometeorologi tadi. Jadi saya kira teknologi dalam konteks tertentu bisa digunakan, misalnya teknologi pertanian konservasi tanah air supaya tidak terjadi longsor, supaya erosinya singkat. Itu bisa dilakukan. Tetapi yang kita hadapi mendesak sekarang saya kira adalah dalam konteks ancaman terhadap keberadaan hutan, utamanya hutan lindung dan hutan konservasi tadi, ya. Sehingga ini yang saya kira menjadi penting. Nah, saya kalau boleh sedikit saja merespon apa yang Pak Kapan tadi sampaikan terkait dengan isu legal ilegal tadi. Ilegal ini saya khawatir kalau kita tidak berhati-hati, itu menjadi bagian dari scapegoat, ya. Orang untuk gampang, ya, itu terjadi karena illegal logging misalnya. Itu kan yang paling gampang, ya. Padahal kalau menurut saya ilegal dan legal itu bisa jadi punya dampak yang sama-sama buruknya. Ini dalam bentuk free riders atas nama food estate misalnya, kemudian dimanfaatkan untuk membuka hutan, ya, sehingga seolah mulia, kan. Kita mendukung program presiden ini food estate, tetapi dengan cara-cara yang sebetulnya mendegradasi sumber daya alam kita, dan itu terjadi. Demikian pula hal yang sama dengan kelapa sawit. Itu primadona besar kita dapat. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan mendegradasi sesuatu, atau hutan lindung dan konservasi yang seharusnya menjadi protektor kita terhadap bencana hidrometeorologi, saya kira tidak ada gunanya juga, ya. Jadi ilegal dan legal itu harus hati-hati, ya, karena dia legal. Tetapi kalau kemudian menghantam hutan lindung utamanya, ya, dan hutan konservasi kita, saya kira kalau menurut saya, ya, dampaknya sama dengan yang ilegal tadi, yang banyak yang dipelihara, yang kadang-kadang itu menjadi bagian yang tadi Pak Kamu benar sekali. Ilegal itu jangan-jangan dipelihara supaya ilegal, kan dia harus jualnya kemana? Jadi tukang tada. Jadi ini kan yang harus dilihat juga, ya, dalam konteks status legal ilegal tadi. Jadi free riders itu bisa legal. Jadi kalau ditanya kenapa kamu ada izinnya, ini untuk food estate misalnya. Tetapi tadi kalau itu dilakukan, nah disitulah pentingnya kemudian peran sains untuk meng-guide tadi. Apakah secara saintifik itu sudah tepat membangun food estate atau palm oil, ya, di tempat yang adalah sebetulnya hutan yang mempunyai peran lindung tadi. Jadi ada data baik dari luar maupun dari dalam.
yang dari dalam di Jambi. Saya kira Prof. Tarigan dari IPB. Dia menunjukkan, membandingkan runoff yang dengan demikian juga termasuk infiltrasinya antara kebun karet dan kelapa sawit dengan hutan alam. Alam bisa konservasi, bisa lindung. Itu menarik hasilnya. Untuk hutan alam, begitu ditingkatkan coverage-nya, tutupannya, itu turun runoff-nya. Sementara di perkebunan kelapa sawit dan atau karet itu naik, tutupannya ditingkatkan, runoff-nya naik. Bayangkan kalau hal seperti ini tidak digunakan sebagai bagian dari, jadi sama-sama hutan, itu hutan ya. Dulu kan ada yang statementnya, ya kelapa sawit itu kan pohon. Saya kira tidak sesimpel itu ya. Dua-duanya tahunan ya, tetapi dia efek perlindungannya itu berbeda. Dan ini yang saya kira menjadi pentingnya sains untuk menggait tadi, termasuk tadi yang kita melihat kawan-kawan di DPR ini juga secara saintifik juga tidak dogmatis dan apa peran undang-undang, tetapi ada hal-hal yang contoh-contoh yang harusnya menjadi lebih spesifik. Jadi saya sepakat ke depan akan menjadi bencana itu akan tetap berkelanjutan kalau kita tidak aware dan tidak spesifik. Jadi spesifikasi itu menjadi penting. Teknologi tadi bagian dan spesifikasi. Nggak bisa lagi dengan ekstensifikasi, intensifikasi. Terus perlu ada teknologi di situ untuk productivity. Tapi dalam konteks kaitannya dengan mencegah bencana alam ini, hidrometeorologi khususnya, saya kira lebih banyak lagi harus menjadi bagian dari pertimbangan tadi. Ya, jadi tidak bisa di-cut lagi. Ini kan sama-sama pohon. Tidak demikian. Kan itu ada isu itu dulu kan ya. Toh sama-sama pohon gitu kan. Kelapa sawit kan juga sama-sama pohon gitu kan. Tadi yang hasil dari riset tadi beda. Dan juga saya kira kaitannya dengan ini juga tutupan lahan itu sebetulnya yang safe itu 40%. Jadi penelitiannya Vanacker di negara top temperate sebetulnya, tetapi saya kira itu. Jadi begitu dia masih di 30%, apalagi kurang, itu sedimen fluxnya masih tinggi. Tapi begitu 40 sampai terus dia turun. Nah, ini kan harus juga menjadi perhatian kalau kita bicara undang-undang kemudian meniadakan luas tutupan hutan. Nah, hati-hati, kita ada pada kondisi yang bisa. Saya kira itu sangat menarik, boleh Pak. Pak Hari tadi Pak Hari mengatakan dalam proses tata ruang ada 3 ya, tapi yang paling sulit itu pengendalian. Bagaimana mengendalikan tata ruang itu sampai mencapai tujuan yang quote-unquote 20 tahun. Nah, Pak Karun menyatakan bahwa banyak kegiatan ilegal, malah hutan telah hilang. Pak Hari, kira-kira pandangan Pak Hari ke depan ini, ya, proses tata ruang ini akan lebih bisa menyelamatkan sumber daya kita atau malah lebih parah? Ya, baik. Jadi fenomena perubahan tata guna lahan termasuk tanah hutan itu bersifat dinamis, bukan statik. Bahkan di kawasan lindung pun itu kita bisa sebut dinamis. Kenapa? Karena teknologi itu bisa merubah seluruh pendekatan manusia terhadap bagaimana memperlakukan pemanfaatan ruang di kawasan lindung. Misalnya contoh di Halimun Salak itu Taman Nasional, di bawahnya di jalan kereta tanpa merubah fungsi Taman Nasional itu enak ya. Tapi seringkali teknologi di bypass oleh kepentingan sesaat. Kalau teknologi itu mahal Pak, jadi males orang nah. Nah itu jalan pintas, bongkar aja itu lebih gampang gitu. Nah saya mau menjawab yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa jadi begini, ini politik sebetulnya di politik kehutanan itu penting. Karena begini, dalam tata ruang itu stakeholder banyak sekali di sana. Nah, kehutanan harus punya politik kehutanan. Politik kehutanan itu ada kekuatan, ada kepentingan, ada pengambilan keputusan. Nanti hasilnya ini apa? Hasilnya itu bisa kebaikan dan kebenaran. Kebaik belum tentu benar. Tapi yang benar itu belum tentu itu concern dari
politik. Kita tahu sekarang sistem pemerintahan di Indonesia ini multi partai gitu ya. Jadi tetap saja ke depan itu akan tergantung 5 tahun ke depan kalau masih sistem multi partai dan terus ke depan. Ini akan negosiasi, akan terjadi ulur tarik kepentingan-kepentingan politik. Karena itu saya menggarisbawahi bahwa politik kehutanan penting untuk mempertahankan arahan fungsi uang di kawasan hutan. Tentu di luar kawasan hutan juga ya, tapi kita bicara kehutanan. Nah, tadi sambil menjawab Pak Kaban tadi, itu luas kawasan hutan kan, yang saya tahu terakhir kebetulan saya buka Pak Kaban, itu tinggal 125 juta. Tadi Pak Kaban itu 137 dulu. Yang 120 juta hektar itu di terestrial, di daratan, yang 5 juta hektar itu di luar. Nah, kenapa berkurang dari 130? Saya boleh mengatakan begini. Memang klaim kawasan hutan ini belum pernah selesai karena apa? Penetapan pengukuhan mungkin sampai hari ini belum 100%, Pak. Jadi klaim yang dulu Kementerian Kehutanan itu lakukan itu hanya berdasarkan de jure penunjukan kawasan hutan, kemudian setelah itu tata batas kawasan, baru penetapan pengukuhan. Nah, penunjukan ini dulu Kementerian Kehutanan masih melakukan itu. Yang sudah ditunjuk dianggap itu kawasan hutan, sudah klaim gitu ya. Tapi setelah di judicial review di MK tidak sah lagi nih hanya menunjuk. Harus sudah ditetapkan itu baru klaim. Kawasan hutan itu sudah definitif gitu ya. Nah, karena itu kemungkinan Pak Kaban berkurangnya itu karena proses ini. Jadi de jure-nya seperti itu, de facto-nya ternyata bukan gitu ya. Nah, penguasaan itu bisa terjadi karena mungkin hutan adat. Hutan adat sudah di judicial itu keluar dari kawasan hutan. Sudah bukan kawasan hutan lagi, Pak. Sekarang dengan dulu aman judicial itu ke MK dan dikabulkan. Jadi yang kawasan hutan adat keluar dari kawasan negara. Satu. Kedua, Kementerian Kelautan Perikanan dulu kan memang ada dispute mengenai pengelolaan taman nasional laut, kemudian cagar alam laut, dan itu sudah dibagi. Itu sudah berapa hektar itu. Jadi yang dikelola oleh Kementerian Hutan masih tetap juga ada 5 juta hektar tadi, tapi sisanya masuk ke urusan Kementerian Kelautan Perikanan. Yang ketiga itu ada juga revisi tata ruang, Pak. Revisi RTRWP tadi juga review juga kan. Begitu reviewnya main politik, Pak. Politik hutan bagaimana? Kalau kita tidak bertahan bahwa itu kawasan hutan harus dihutankan, ya kita kalah dalam negosiasi ya. Kita itu dalam Kementerian Kehutanan ya. Ini juga berapa hektar juga. Nah, areal klaim itu ya. Kemudian yang yang keempat mungkin terjadi sekarang kan ada PSN itu ya. Strategis Project Program Nasional. Itu di atas segalanya itu. Kalau sudah PSN, apapun harus dilepas. Nah, yang kelima itu ada proses pelepasan kawasan hutan juga. Itu dulu hutan produksi yang dalam dikonversi itu bisa dilepaskan. Dulu zaman saya masih ngurusin itu tinggal 8 juta. Sekarang mungkin itu sudah habis itu. Hutan produksi konversi di beberapa provinsi itu. Nah, itu pertanyaan mengenai pengendalian pembangunan ruang, Pak. Ini saya katakan itu yang berperan adalah politik. Politik kehutanan, Kementerian Kehutanan harus punya politik kehutanan untuk bagaimana, bukan mempertahankan dalam pengertian tidak ada argumentasinya, tetapi bagaimana mempertahankan kawasan-kawasan hutan yang memang sesuai fungsinya, itu yang dibatasi undang-undang. Nah, persoalannya adalah negosiasi, kemudian ulur tarik, sehingga yang menang siapa, ini soal itu. Jadi kalau ditanya ke depan bagaimana, ini kalau memang pendekatannya masih negosiasi antar kepentingan politik, saya tidak melihat karena sistem pemerintahan berganti setiap 5 tahunan. Ini akan menjadi cerah ke depan kalau kita tidak menempatkan bagaimana mengamankan kawasan hutan kita. Kami ingin titip kepada DPR bahwa tadi yang disinggung Pak, saya sangat penting sekali mempertahankan kecukupan luas hutan di daerah sungai dan pulau-pulau. Ini mohon dimasukkan lagi minimal 30% dari luas das dan menari untuk setiap provinsi.
bottom line yang saya catat dari Pak Hari, Pak Kaban, politik kehutanan. Kita merasa bahwa secara politis posisi kehutanan memang lemah dalam negosiasi. Ya, Pak Kaban melihatnya bagaimana kita meningkatkan kekuatan politik kehutanan, Pak? Ya, saya pikir gini, dalam konteks kita bernegara, ya, kekuatan itu harus pada aspek legal. Jadi hukum itu harus menjadi panglima. Jadi ini penting untuk dihayatin oleh semua kalangan. Jadi karena aspek legal itulah yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Nah, ketika kita mau mengatakan itu legalnya tadi boleh dan tidak boleh, saya tetap berkomitmen untuk yang berhubungan dengan kawasan hutan, itu aspek keilmiahan itu absolutely diperlukan pertimbangan. Jadi bukan formalitas. Gitu. Jadi dia memang harus betul-betul dihitung. Karena perubahan sedikit saja itu semua ada dampak. Karena ketika kita melihat hutan ini kan bukan hanya timbernya aja. Ada aspek non-timbernya. Nah, orang kadang-kadang tidak menghargai aspek non-timber itu. Padahal di situ dia punya peran juga yang besar untuk menjaga kesinambungan ekosistemnya kan gitu. Nah, jadi saya mengatakan bahwa politik kehutanan itu suka tidak suka harus mengedepankan aspek hukum legal. Jadi penentuan status-status kawasan, tapak-tapak kawasan itu legalnya harus jelas. Jadi itulah yang menjadi panglima. Nah, sayangnya kan gitu. Sayangnya saya ya mungkin di dalam diskusi yang lalu juga sudah disinggung. Undang-undang Cipta Kerja itu ngancurin. Ini bahasa gaul. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu menerobos, coba contoh misalnya apa yang terjadi di Raja Ampat, itu kan jelas taman nasional. Kok bisa ada tambang di situ? Itu izinnya resmi lagi. Namanya pun sudah taman nasional. Harusnya taman nasional itu pertama nggak boleh dulu. Nah, kalau memang terpaksa banget, harus ada tinjauan. Zona-zonanya harus dirumuskan dulu. Mana zona boleh, mana zona tidak boleh. Nah, ini aspek legal, gitu. Nah, jadi begitu juga. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kita ini yang sekarang disahkan oleh anggota-anggota dewan itu perlu ditinjau ulang. Ya, saya senang nih kalau ada bahasa tadi bahwa yang paling seimbang itu 40%, ya kan? Nah, ini kan ijtihad baru. Ada ijtihad baru. Saya pikir enggak, untuk menyelamatkan alam itu absolutely penting. Untuk menjaga keberlangsungan dan ingat generasi yang akan datang gitu loh. Jadi kita menikmati alam ini jangan hanya kita, tapi generasi yang akan datang juga harus kita pikirkan. Jadi bagaimana mengalokasikan yang ada sekarang? Menurut saya itu banyak yang perlu ditinjau ulang, tapi benahin dulu dari aspek hukumnya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini seakan-akan membolehkan semuanya. Ya, seakan-akan membolehkan. Saya kira langkah yang dibikin oleh presiden sekarang itu dengan ada Satgas, saya katakan berprasangka baik. Ya, berprasangka baik itu bisa mengurangi, bisa mencegah ya ekspansi yang berlebih-lebihan dari sikap-sikap ilegal yang kemudian itu bernuansa yang disebut dengan bahasa serakah nomik itu. Ya, ini kan ada istilah serakah nomik. Ya, kalau saya dulu mengatakan Dracula nomik gitu. Karena meres saja kerja ya, meres alam gitu. Nah, jadi saya pikir ini secara politiknya tadi Pak Adi, apapun dia panglimanya harus hukum. Karena kalau kita hukum ini sering kali berubah ya kalau kebijakan itu kan semacam diskresi juga ya. Tapi kan dia tidak boleh menyimpang jauh gitu. Nah, tapi kalau undang-undang yang dirubah itu berarti memang ada niat yang perlu dipertanyakan, apalagi kalau sudah menyangkut kawasan-kawasan yang memang itu tidak boleh. Jadi saya kira gini,
coba lihat tambang Ombilin. Itu kan dulu dikatakan kawasan hutan lindung kan, tapi karena dengan ilmu ya dan konsistensi penegakan hukum, saya kira kawasan hutannya tetap terjaga, terpelihara sampai sekarang, dan itu stop sama sekali. Nah, ini kedisiplinan. Nah, jadi kenapa sekarang? Nah, jadi kemudian ya satu tadi karena disebut oleh Pak Ari, pemerintah itu berubah 5 tahun. Nah, inilah penyakit. Ya, ingin mengembalikan modal pemilu, ya kan? Jadi berapa saya habis ketika mau pilkada, ya kan? Oh habis, ya kan nggak lo? Bagaimana logikanya untuk menjadi seorang bupati mengeluarkan minimal habis 40 miliar, gajinya pun nggak sampai 40 juta satu bulan. Kita harus fair. Ini harus jadi kontrol semua supaya kita tidak seperti yang cuaca sekarang ini, semua lepas tangan, semua cuci tangan, ya kan? Tidak ada yang bertanggung jawab. Padahal korban manusia sudah banyak. Nah, jadi saya melihat bahwa politik kita hari ini pun perlu ada penataan dari aspek legalnya. Apakah dengan cara-cara yang ada sekarang itu akan menjaga kesinambungan alam? Karena ujungnya nanti semua akan mengorbankan natural resources. Nah, ini bahasa politik yang perlu kita kritis dan harus diingatkan terus-menerus. Nah, anggota dewan pun kan mereka punya hati nurani. Ya, mereka juga punya hati nurani. Mereka fungsi-fungsi legalnya itu akan terkena kepada diri mereka. Nah, oleh karena itu strategi kebijakan untuk pengelolaan kawasan, ya kita ambillah berapa banyak negara-negara tetangga kita. Ganti presiden, ganti perdana menteri, tapi kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan alam tetap. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Jadi kita jangan itu tadi mengandalkan bahwa hutan tropis apa segala macam, tapi ketika pengelolaannya itu tidak mengikuti kaedah-kaedah keilmuan, legal ini kan aspek hukumnya, tapi kaedah-kaedah sistem-sistem alam itu kan perlu ada ilmunya juga, ya kan? Ya, jangan sampai kita menuai malapetaka dan bencana. Setelah terjadi bencana ini biayanya berapa besar? Karena biaya merecovery-nya itu akan jauh lebih besar dari biaya ketika dia mengambil itu. Nah, ini kan harus kita pertimbangkan aspek keberlangsungan atau kelestarian, yang kata Profesor Agustiarso kemarin dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kata-kata lestari susah nyarinya. Jadi undang-undangnya dia sudah tidak mempertahankan kelestarian. Ini kan berarti eksploitasi judulnya. Bahaya ini undang-undang, gitu loh. Ya, menarik Pak Kaban. Nah, hanya waktulah yang membatasi kita, Bapak sekalian. Cuman sebelum saya mengakhiri diskusi kita ini, mungkin ada pesan dari Bapak. Silakan Pak. Ya, Pacai. ya. Jadi saya kira pesannya walaupun memprihatinkan ya, karena pesan ini harus diulang-ulang terus, bahwa alam ini akan bekerja dengan hukumnya sendiri. Sehingga kalau kita tidak mengikuti hukum alam yang kita peroleh dari hasil riset dan seterusnya tadi, ya kita akan kena kena dampaknya yang seringkali terakhir tadi sampaikan berapa besarnya. Jadi saya kira kalau kita mau rasional menggunakan economic valuation sekalipun, berhati-hati menggunakan prinsip kehati-hatian, precautionary principles, itu akan menjadi lebih aman dan cost efektif saya kira. Karena jelas kerugian, apalagi kalau nyawa, yang menjadi taruhan. Jadi saya kira itulah kita mengetuk ke siapa saja yang kebetulan dengar podcast ini, bahwa jangan lawan alam, ya, jangan lawan alam, dan kembali gunakan prinsip kehati-hatian. Itu nggak ada teknologi yang bisa membypass itu, sehingga dengan demikian maka kita masih berharap bahwa walaupun harus bertahap,
dengan prinsip kehati-hatian itu akan membawa kita ke kehidupan lebih baik ya, sesuai dengan logonya itu, hutan adalah kehidupan. Jadi saya kira itu sangat tepat. Great forest, good living. Saya kira bukan sekedar omong kosong, itu real. Kita bisa menunjukkan, dan terakhir kita ditunjukkan oleh alam ada bencana yang terjadi di Sumatera. Saya kira jelas sekali itu. Pak Hari? Ya, baik. Dari perspektif tata ruang wilayah ini, saya kira ini aspek fundamental yang sangat menentukan terjadinya kejadian dan dampak dari bencana hidrometeorologi. Ketika rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak bekerja secara profesional dan konsisten sesuai peraturan undangan yang ada, ini akan meningkatkan kejadian dan tadi saya diwakilkan Pak Kaban dan dampaknya itu. Saya kira ke depan kita patut ragu-ragu kalau perencanaan pemanfaatan pengendalian ini hanya sekedar formalitas. Nah, bagaimana supaya bisa ini kita pegang? Mestinya perencanaan pemanfaatan pengendalian pemanfaatan itu harus berbasis mitigasi risiko. Risiko itu banyak. Saya ingin kalau kita diskusi mengenai pengolahan das, maka rencana pengolahan das, apakah rencana pengolahan das padu atau apapun, itu harus merge, harus integrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Tidak perlu dipertentangkan, tetapi ini memperkaya, saling memperkaya. Data informasi di rencana pengolahan das itu harus menjadi bagian integral dari rencana tata ruang wilayah, mau provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Kalau tidak, meskipun rencana tata ruang wilayah sudah ditetapkan dalam perda, berapa kali perda itu, buktinya tidak bisa mengendalikan bencana banjir longsor. Jadi yang bisa perdakan ini tetap tidak bisa mengendalikan banjir longsor itu. Kenapa? Karena lupa tadi tidak saling mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan mitigasi risiko yang sudah diuraikan dengan sangat baik di rencana pengolahan daerah dan sungai. Nah ini yang kita lihat masing-masing rencana berjalan sendiri sehingga ini tidak merge ini. Padahal itu harus saling memperkaya itu data itu. Mengapa? Karena di Indonesia ini sampai hari ini tidak ada satu instansi pun, tidak ada satu kementerian lembaga pun yang mengelola das dari hulu sampai hilir. Nggak ada itu. Nah ini apa? Artinya seluruh kementerian lembaga, seluruh stakeholder itu harus menyatu itu. Kehutanan tidak. Kehutanan hanya di bagian hulu, rehabilitasi. PU pun itu hanya area sungai, bukan watersetnya pengikat sebenarnya. Sehingga penyelesaiannya adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi kementerian lembaga multidisipliner untuk bagaimana rencana pengolahan das bisa menjadi bagian integral dalam rencana tata ruang wilayah di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Saya kira itu pesannya. Terima kasih Pak. Pak Kaman terakhir. Ya, saya ingatkan kepada kita semua, ya, terutama yang mengambil kebijakan, bahwa dampak sosial dari setiap perubahan lingkungan itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi misalnya di Sumatera Utara, penjarahan yang terjadi itu bagian dari dampak, ya, dampak bencana. Jadi ketika penjarahan dilakukan masyarakat itu, aparat polisi bertindak, tapi kenapa tidak pernah bertindak terhadap penjarahan yang ada pada kawasan-kawasan itu? Jadi jangan diskriminasi. Dan masyarakat tidak melakukan penjarahan, justru seharusnya semua perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proses penggalian kawasan-kawasan hutan, mereka harus membayar itu, ya, karena rasa lapar masyarakat, haus masyarakat akibat dampak longsor dan sebagainya, ya mereka harus punya belas kasihan. Jadi jangan misalnya rakyat itu sedikit mereka mempertahankan hidupnya dikatakan penjarahan, langsung diproses hukum, sementara terjadinya kerusakan-kerusakan itu perlu diusut. Nah itu juga bagian dari penjarahan itu. Jadi ini yang saya katakan perlu konsistensi, ya,
perlu konsistensi dari semua unsur yang terlibat, unsur kelembagaan dalam konteks menjaga kesinambungan tadi. Jadi aspek ekonomi, aspek alamnya, ekologinya, aspek sosialnya, ini harus dijaga keseimbangan itu. Satu yang terlalu dominan akan mengorbankan yang lain. Nah, itu tidak kita inginkan dalam konteks menerjemahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ketika cerita tentang alam. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Kaban, Pak Syai, dan Pak Hari. Bisa, sudah saatnya kita selesai dalam diskusi ini, dan ingin saya sampaikan beberapa butir pesan-pesan daripada narasumber. Yang pertama, bahwa memang ada kecenderungan lemahnya politik kehutanan dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan kehutanan. Namun, perlu juga didukung dengan aspek legal yang jelas. Sehingga aspek legal ini betul-betul bisa bekerja sesuai dengan pencapaian tujuan. Dan pentingnya dukungan sains terhadap proses pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil, legalnya diformulasikan, itu tidak bias. Yang kedua, bahwa kita jangan sekali-sekali melawan kehendak alam. Ikutilah mekanisme alam dengan segala justifikasi agar kita bisa hidup nyaman dan tenang. Belajar dari bencana meteorologis yang ada, saya masih terngiang-ngiang, Pak, dengan salah satu YouTube yang saya dengar, bahwa ada seorang netizen dari Sibolga mengatakan, kami menerima, Pak, kalau memang banjir itu air yang mengalir karena dia datang dari langit, tapi kami tidak bisa menerima kalau kayu itu datang dari langit. Saya pikir pola pikirnya sudah begitu tinggi ya, kalau kita lihat bahwa memang mereka sudah menyadari dan menerima apa yang terjadi sunatullah, tapi tidak bisa menerima apa yang terjadi akibat perbuatan manusia. Demikian butir-butir yang ingin saya sampaikan, dan selamat Pak Kaban, Pak Hari, dan Pak Gnis. Sampai jumpa lagi di episode yang berbeda. Terima kasih. Salam rimba. Salam rimba. Salam. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba.